يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasid Jiwandani dari kelas B Peternakan semester 4, dan juga teman-teman saya nantinya akan menjelaskan usaha-usaha apa saja yang dilakukan pada Bani Abbasiyah, kemajuan-kemajuannya, serta proses kemundurannya itu seperti apa, nanti dijelaskan oleh saya dan dua teman saya nantinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan usaha-usaha apa saja yang dilakukan pada Bani Abbasiyah untuk memajukan Islam. Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu. Hal ini dapat dilihat dari usaha beliau untuk memajukan ilmu melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menyalin buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani, Sanskerta, Persia, dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis yang telah diseleksi, nahwu, saraf, balagh, dan sebagainya. Selanjutnya, mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang umum seperti kedokteran, ilmu falak, ilmu astronomi, dan lain-lain. Pada masa Abu Ja'far juga dilakukan penyusunan dan penyaringan ilmu hadis. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadinya pemalsuan terhadap perkataan, perbuatan, dan tafsir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu nomor 2, pengaturan dan penertiban pemerintah. Sebagai usaha untuk memperkokoh kedudukan dan kekuasaan daulah dari Abbasiyah serta memajukan negerinya, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun dan menertibkan administrasi pemerintah. Yang kedua, menjalani kerjasama antar sektor aparat negara seperti kerjasama antara Kahdi dengan kepala polisi rahasia, dengan kepala jawatan perhubungan, kepala jawatan pos, kepala pajak, kepala pendapatan negara, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Mungkin hanya segitu usaha-usaha dari masa Abbasiyah. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Baiklah, di sini kemajuan pertama yaitu kemajuan dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial budaya, Bani Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur, baik untuk menggunakan istana, masjid, bangunan, kota, dan lainnya. Contoh seperti pada istana Ghasrul Zahabi dan Ghasrul Khuludin. Sedangkan pada kota, Bani Abbasiyah mampu mendirikan kota seperti Baghdad, Samarran, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik dengan munculnya sastrawan dan budayawan terkenal pada masa itu seperti Al-Mutanabbi dan Abu Nawas. Pada masanya, pendiri-pendiri yang terkemuka seperti dalam bidang lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Yang kedua itu kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi, maka dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dalam Keamanan.
dan disebut Diwanul Juddin yang mengatur semua dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan pada masanya. Sedangkan pada kemajuan dalam bidang pengetahuan merupakan berkah dari kebijakan politik Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab yang memiliki tradisi intelektual yang budaya riset yang sudah lama melengkapi kehidupan mereka. Mereka memberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai jenis. Dari kebijakan ini muncullah banyak ahli dalam ilmu pengetahuan seperti filsafat, sejarah, ilmu bumi, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Ilmuwan terkenal di masa Bani Abbasiyah diantaranya Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Batani, Muhammad bin Ishaq. Dalam agama juga menjadi faktor utama dalam kemajuan Islam pada masanya. Kemajuan dalam bidang ilmu agama terkait erat dengan peran serta para ulama dalam pemerintahan yang memberi dukungan kuat, baik dukungan moral, material, dan finansial. Perhatian yang serius dalam pemerintahan ini membuat para ulama yang ingin membagikan ilmu ini dapat memotivasi yang kuat, sehingga mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan peradaban Islam. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dan maju ada ilmu hadis, ilmu filsafat, ilmu fikih, dan tasawuf. Adapun ulama yang terkenal pada masanya dalam perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah yaitu seperti Bukhari, Muslim, Mazah, Daud, dan Tirmizi. Sekian penjelasan dari saya yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kurang lebih semua milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loprindo Andrianto, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah. Dalam sejarah perjalanannya mengalami fase-fase yang sama dengan dinasti Umayyah, yakni fase kelahiran, fase perkembangan, dan fase kejayaan. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Dan yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Secara eksternal disebabkan karena Abbasiyah menghadapi perlawanan yang sangat gencar dari dunia luar. Yang pertama adalah mereka mendapatkan serangan secara tidak langsung dari pasukan Salib di barat. Yang kedua, serangan secara langsung dari orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.